Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Borneo FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Borneo FC dengan skor telak 4-1. Dengan demikian, untuk sementara Persib Bandung berada di zona papan bawah karena baru bisa mendapatkan 1 poin, sedangkan Borneo FC berada di zona papan atas karena telah mendapatkan 6 poin. Seperti di pertandingan sebelumnya lawan Madura United, Persib sebetulnya sudah unggul dulu kan melalui gol David da Silva, tapi ternyata kemasukan 3 gol. Sama juga di pertandingan tadi sore kan teman-teman, sudah unggul lebih dulu melalui gol David da Silva juga, cuma kemasukan lebih banyak gol, kemasukan total 4 gol. Sedangkan bagi Borneo FC ini adalah kedua kalinya mereka bisa menang dengan skor yang telak di kandang sendiri. Setelah sebelumnya di pertandingan pertama kandang mereka bisa mengalahkan Arema FC dengan skor yang telak. Memang Borneo FC punya materi pemain yang bagus juga teman-teman. Dan kita bisa melihat bahwa mereka sangat tajam dalam urusan membangun serangan dan juga tangguh di lini tengah serta lini pertahanan. Sedangkan dari Persib Bandung, lagi-lagi saya tidak melihat kerjasama yang rapi di antara para pemain. Apakah itu dalam proses membangun serangan atau juga ketika mereka bertahan. Jadi terlihat tidak ada pemain dari Persib Bandung yang berada di lini tengah yang bisa memfilter serangan dari para pemain Borneo FC agar mereka sulit untuk membangun serangan. Sedangkan dari Borneo FC terlihat ada Kei Hirose yang berkali-kali bisa memenangi duel di lini tengah teman-teman. Dan memang jelas terlihat para pemain dari Borneo FC lebih nyaman dalam membangun serangan dan mereka tidak terburu-buru. Tapi beda dengan para pemain Persib. Ketika dapat bola, lebih sering yang mereka pilih adalah bergerak dengan bola. Ketika mereka bergerak dengan bola, ada lebih dari satu pemain dari Borneo FC yang bisa menutup ruang gerak mereka dan juga bisa kembali merebut bola. Seperti yang terjadi di proses gol kedua dari Borneo FC. Sebelum saya menjelaskan dan juga memberikan informasi kepada teman-teman tentang jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin juga memberikan informasi kepada teman-teman dari starting lineup kedua tim. Sangat penting teman-teman, kita juga mengetahui starting lineup dari kedua tim. Dari Borneo FC dulu, Dwi Kuswanto kali ini yang main ya. Kemudian Diego Michels, Javlon Gusainov, Wildansha, mantan pemain dari Persib Bandung. Fajar Faturrahman, luar biasa permainannya. Terence Puhiri, Hendro Siswanto, Kei Hirose. Ini Hendro dan juga Kei saling menutupi nih teman-teman. Artinya ketika Kei maju ada Hendro di tengah, ketika Hendro maju ada Kei di tengah. Jadi mereka tidak memberikan ruang bagi para pemain Persib Bandung jika mereka ingin menyerang dari lini tengah karena sudah ada Kei atau juga Hendro. Sedangkan kita tahu di sayap ada Lili Pali dan 2 striker loh. Borneo main ini dengan 2 striker, Pato dan juga Ahmad Nur Hardianto. Sedangkan dari Persib Bandung, Teja Paku Alam kembali sudah bisa bermain dan menurut saya jika bukan karena Teja maka Persib bisa kemasukan lebih banyak gol lagi, apalagi dia akan melakukan 2 save yang krusial itu dari Lili Pali ya, salah satunya di dalam kotak penalti. Kemudian di pertahanan Kakang Rudianto nggak kelihatan, kemudian ada Nick Kuipers, Rahmat Irianto, sepertinya Rahmat Irianto itu yang direbut ya bolanya oleh Kei kalau saya nggak salah ya. Kemudian Daisuke Sato banyak melakukan pelanggaran, Mark Klok bekerja keras tapi tidak efektif, Ezra Walian sering kehilangan bola, Robbie Darwis pemain yang tangguh tapi akhirnya juga dia diganti, dia mendapatkan 1 kartu kuning. Erwin Ramdhani bekerja keras tapi sulit untuk bisa bekerja sama dengan David da Silva atau Freds Butuan. Freds bekerja keras tapi hanya efektif di babak pertama sehingga dia diganti juga di babak kedua. David da Silva seperti yang saya jelaskan di konten preview, bermain dengan mengandalkan skill individunya, lebih sering menjemput bola dan itu juga tidak efektif bagi Persib Bandung untuk menciptakan banyak peluang. Sedangkan dari Borneo FC saya melihat bahwa ada Javlon Gusainov ya yang sebenarnya beberapa kali melakukan high pressing tapi gagal, namun belum bisa dimanfaatkan juga oleh para pemain Persib Bandung. Dari jalannya pertandingan di menit-menit awal juga Borneo sudah memberikan shock terapi ya kepada Persib Bandung teman-teman, karena saya ingat tuh ada 1 peluang yang hampir saja diciptakan oleh Stefano Lillipali yang dia melakukan pergerakan tanpa bola, kemudian Fajar memberikan crossing. Nah ini pertanyaan besar tentunya, ketika ada pemain dari Borneo FC yang menguasai bola, kenapa tidak ada pemain Persib yang memberikan tekanan? Dan juga itu yang memungkinkan Fajar mengirimkan crossing kepada Lillipali, karena gak ada yang melakukan tekanan dan gak ada yang juga
menutup ruang gerak dari Fajar. Dan ketika dia memberikan crossing, ya ini peluang pertama nih dari Borneo. Teman-teman coba lihat lagi replaynya. Lili Pali itu tidak ada yang mengawal. Dan beruntungnya bagi Persib bahwa Lili Pali tidak bisa melakukan koneksi dari umpan Fajar. Ya, tapi setelah itu kita melihat para pemain Persib juga coba untuk membangun serangan. Seperti yang tadi saya katakan, lebih individu permainan dari Persib Bandung. Freds juga sama, Ezra juga sama, apalagi David da Silva. Dan juga bagi saya cukup aneh bahwa Persib coba untuk mencetak gol dari lemparan ke dalam, dari Robbie Darwish. Sebetulnya nggak masalah juga coba untuk mencetak gol dari lemparan ke dalam, tapi masa terus-menerus mengandalkan lemparan ke dalam. Kan yang harus lebih optimal itu permainan secara terbuka atau open play. Tapi memang dari open play itu para pemain Persib sulit menciptakan peluang. Dan memang Persib bisa unggul lebih dulu melalui gol dari David da Silva ya, lemparan ke dalam dari Robbie Darwish. Sedangkan dari Borneo FC setelah tertinggal, mental para pemain nggak down, ya lagi pula itu masih di menit-menit awal, dan mereka bisa mencetak gol secara cepat. Kan kita lihat bagaimana para pemain Borneo FC itu bergerak secara cepat, sehingga Fajar Faturrahman juga yang biasa melakukan akselerasi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persib bisa melakukan cutting inside. Sepertinya dia menggocek Robbie Darwish, dia shooting dan menjebol gawang dari Teja. Kenapa Fajar itu syuting? Karena nggak ada pemain yang taruh badan di depan dia. Nah, jika melihat pergerakan dari Fajar yang sudah dapat angle yang menguntungkan, ya memang lebih baik jika ada yang coba untuk melakukan blocking sehingga Fajar bisa melepaskan syuting dan membawa Borneo menyamakan kedudukan. Kemudian gol kedua dari Borneo FC, bola hilang di tengah, Kehiros yang mendapat bola itu tampaknya dari Rahmat Irianto kalau nggak salah. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia berikan passing, dia gak juga terlalu lama menguasai bola. Nah ini yang sangat penting teman-teman. Jadi passing itu harus cepat diberikan dan juga kepada pemain yang sudah berdiri free, yaitu Pato yang melakukan pergerakan tanpa bola. Itu yang berkali-kali kan saya sering jelaskan kepada teman-teman yang mendengarkan analisa saya di channel ini. Dan ketika Pato pergerakan tanpa bola, gak ada yang mengawal. Kakang terlambat untuk mengcover areanya. Dia shooting bisa di-save oleh Teja, tapi ada Terence yang juga tidak dikawal sama sekali. Sehingga Terence bisa mencetak gol membawa Borneo unggul. Fred hampir mencetak gol, sayang dia tidak bisa mencetak gol padahal dia sudah berada di dalam kotak penalti dan posisi yang menguntungkan. Kemudian ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh coach Robert Rene Albert seperti Deddy Kusnandar masuk, Febri masuk. Tapi saya nggak melihat banyak kontribusi yang mereka bisa berikan. Febri satu shooting dari free kick yang off target, tapi dia juga sulit untuk melewati lini pertahanan dari Borneo FC. Tidak seperti biasanya Deddy Kusnandar, bahkan saya melihat Deddy ini sulit banget untuk mengimbangi pergerakan cepat ya dari para pemain Borneo FC, dan juga apalagi ada Kay di sana. Kemudian Ricky Kambuaya masuk juga tidak bisa memberikan banyak kontribusi, sedangkan ada counter strategi dari Borneo FC. Pinter banget nih Coach Milo, dia memainkan Agung Pras untuk menambah kekuatan di pertahanan. Kemudian dia memainkan Bustos dan Sihran, karena Bustos ini kita tahu visinya bagus dan Sihran punya speed. Dan ternyata dua pemain ini memberikan kontribusi. Sihran dari mana? Ketika dia menciptakan kepanikan di lini pertahanan Persib saat ada long ball dari lini pertahanan Borneo FC. Teja keluar cepat dari garis gawangnya menyundul bola karena ada Sihran di sana. Tentu dia khawatir Sihran bisa terima bola itu. Tapi sayangnya ketika dia sundul bola tersebut ada Stefano Lillipali yang tidak dikawal sama sekali, tidak di-pressing sama sekali. Ya enak aja bagi Lillipali, dapat bola itu, dia angkat bola itu di atas Teja dan dia bisa membawa timnya unggul 3-1. Setelah itu juga saya tidak melihat ada banyak peluang dari para pemain Persib. Jadi saya melihat para pemain ini sepertinya setelah tertinggal 3-1 ini sudah down mentalnya. Dan justru para pemain Borneo yang mainnya tuh rapi banget. Lillipali hampir mencetak gol lagi sebelum akhirnya Pato mencetak gol di pertandingan ini teman-teman. Gol yang sangat indah dan juga lagi-lagi ada kerjasama secara tim. Bustos yang memberikan bola dan Pato yang melakukan pergerakan tanpa bola lagi, bisa kontrol dan bisa melepaskan tendangan salto yang begitu sempurna sehingga menjebol gawang dari Teja Pakualam. Final skor 4-1, dan bagi saya cukup unik juga melihat bagaimana para pemain dari Borneo FC ini mengandalkan agresivitas, speed dan juga passing. Ini jarang saya lihat di permainan-permainan dari tim-tim di Liga 1 apalagi di awal musim. Ya biasanya itu akan terbentuk memasuki putaran kedua, tapi justru di awal musim para pemain Borneo FC ini main dengan chemistry yang sangat baik. Nah dari Persib memang materi pemain mereka istimewa, tapi permainannya nggak ada istimewa sama sekali. Dan memang saya juga membaca banyak di sosial media yang menginginkan agar Persib melakukan pergantian pelatih. Tapi menurut saya belum tentu juga dengan pergantian pelatih tiba-tiba performa dari Persib akan bisa
lebih baik lagi, karena juga para pemain harus perform. Jadi ketika taktik sudah diberikan oleh pelatih, para pemain itu harus perform. Jika para pemain itu tidak bisa perform, kerjasamanya nggak rapi, ya, karena saya juga sering kan menegaskan kepada teman-teman bahwa permainan sepak bola itu bukan 1 lawan 11, 11 lawan 11. Jadi kerjasamanya itu harus rapi, dan juga jangan pakai alasan ada beberapa pemain inti yang cedera dan tidak bisa tampil, karena permainan sepak bola itu kolektif. Jadi strategi dari pelatih itu harus jalan, sehingga jika ada pemain yang absen, tim itu masih bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Contoh di Borneo FC, Leo Guntara gak main, tapi sektor sebelah kiri pertahanan mereka fine-fine saja kan, Febri gak bisa lewat juga kan. Nah artinya apa? Taktiknya itu pas dan juga bisa dijalankan oleh para pemain. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana performance dari Persib Bandung di pertandingan selanjutnya mereka. Dan juga tentunya dari Borneo FC, saya terus terang terhibur dengan permainan dari Borneo FC. Satu sentuhan passing, pergerakan tanpa bola, mereka punya pemain-pemain yang agresif di tengah, dan juga ada beberapa pemain yang punya visi permainan yang bagus, sehingga mereka bisa menciptakan cukup banyak peluang yang berbahaya, dan juga bisa meraih kemenangan secara telak. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.